Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin sharing untuk teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman mulai dari sekarang belajar ya teman-teman tentang soal-soal seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang mendaftar CPNS di tahun 2021 ini. Nah, di sini aku ingin sharing tentang kisi-kisi terbaru untuk seleksi kompetensi bidang perpustakaan. Nah, soal-soal ini aku dapat dari FR tahun kemarin ya. Lengkap aku kasih dengan pembahasannya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku lebih semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya juga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita simak untuk contoh-contoh soal yang akan aku share dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab A. Penyelenggara perpustakaan, B. Kepala perpustakaan, C. Kepala dinas, D. Perpusnas, atau E. Bupati atau wali kota. Jawaban yang tepat adalah yang A. Penyelenggara perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Bab 10 Pasal 39 Ayat 1. Teman-teman harus hafal ya, Undang-Undang Perpustakaan itu nomor berapa? Berarti nomor 43 Tahun 2007. Ini teman-teman harus hafal di luar kepala. Maksudnya bukan isinya, tapi Undang-Undang tentang Perpustakaan itu nomor 43 Tahun 2007. Itu biasanya sering keluar ya teman-teman. Karena memang berdasarkan pengalaman di tahun aku, terus di tahun kemarin itu ada soal tentang undang-undang perpustakaan. Itu banyak juga soal yang keluar, silahkan teman-teman pelajari, bisa di-download dari sekarang ya teman-teman. Kembali ke pembahasan tadi, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab 10 Pasal 39 Ayat 1 berbunyi, pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Oke, lanjut soal nomor 2. Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip A. Jujur dan adil, B. Kecukupan dan bebas, C. Kecukupan dan berkelanjutan, D. Jujur dan jelas, atau E. Kecukupan dan jelas. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kecukupan dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada bab 10 pasal 40 ayat 1 berbunyi pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Soal nomor 3. Pendanaan perpustakaan bersumber dari kecuali Kecuali ya teman-teman, hati-hati. A. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN dan APBD ya biasa kita sebut. Terus yang B, sebagian anggaran pendidikan. C, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. D, kerjasama yang saling menguntungkan, atau E, sumbangan masyarakat yang mengikat. Jawaban yang tepat adalah yang mana nih teman-teman? Kecuali. Jawabannya adalah yang E. Sumbangan masyarakat yang mengikat. Nah, akan aku jelasin dulu ya teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab 10 Pasal 40 terdapat pada ayat 2 berbunyi, pendanaan perpustakaan bersumber dari 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Sebagian anggaran pendidikan. 3. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Kalau tadi mengikat ya teman-teman jawabannya. Ini sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. 4. Kerjasama yang saling menguntungkan. 5. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat. 6. Hasil usaha jasa perpustakaan. Dan atau 7. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, semangat untuk soal nomor 4. Standar nasional perpustakaan terdiri atas kecuali ya teman-teman. A. Standar koleksi perpustakaan. B. Standar sarana dan prasarana. C. Standar pelayanan perpustakaan. D. Standar koleksi perpustakaan.
E. Standar pengelolaan perpustakaan. Kecuali jawabannya adalah yang D. Standar koleksi perpustakaan. Ini juga masih tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ya teman-teman, tentang perpustakaan. Kali ini bab 3 pasal 11 ayat 1. Standar nasional perpustakaan terdiri atas 1. Standar koleksi perpustakaan, 2. Standar sarana dan prasarana, 3. Standar pelayanan perpustakaan, 4. Standar tenaga perpustakaan, 5. Standar penyelenggaraan, dan 6. Standar pengelolaan. Lanjut soal nomor 5. Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara. Berikut ini adalah tugas perpustakaan nasional, kecuali A. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. B. Menetapkan teknis penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan koleksi, dan membuat kebijakan perpustakaan. C. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. D. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. Atau yang E. Mengembangkan standar nasional perpustakaan. Yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang mana nih kecuali? B. Menetapkan teknis penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan koleksi, dan membuat kebijakan perpustakaan. Nah, ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bab 7 pasal 21 ayat 2. Perpustakaan nasional bertugas A. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. B. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. C. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. Dan D. Mengembangkan standar nasional perpustakaan. Lanjut soal nomor 6. Jenis-jenis perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 antara lain kecuali titik-titik. A. Perpustakaan nasional, B. Perpustakaan umum, C. Perpustakaan sekolah atau madrasah, D. Perpustakaan perguruan tinggi, atau E. Perpustakaan desa atau TBM. TBM itu Taman Baca Masyarakat ya teman-teman. Jawabannya yang mana nih? Jenis-jenis perpustakaan kecuali adalah yang E. Perpustakaan desa atau TBM. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, jenis-jenis perpustakaan terdiri atas 1. Perpustakaan nasional, 2. Perpustakaan umum, 3. Perpustakaan sekolah atau madrasah, 4. Perpustakaan perguruan tinggi, dan 5. Perpustakaan khusus. Semangat ya soal nomor 7. Usaha melestarikan semua bahan pustaka dan arsip, termasuk di dalamnya kebijakan pengolahan, sumber daya manusia, metode dan teknik penyimpanannya agar semua koleksi yang terdapat pada perpustakaan tersebut bisa dilestarikan dengan baik, disebut dengan istilah titik-titik. A. Restorasi, B. Preservasi, C. Konservasi, D. Fumigasi, atau E. Inventarisasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Preservasi. Jadi apa sih bedanya dari A sampai E itu? Ini aku kasih penjelasan untuk teman-teman semuanya. Restorasi itu adalah tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami rusak parah agar kembali pada kondisi semula. Jadi restorasi itu pada intinya suatu tindakan yang sudah memperbaiki ya teman-teman, tindakan untuk memperbaiki bahan pustaka. Sedangkan conservation atau pengawetan terbatas pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi atau menyimpan bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian semuanya. Dan konservasi sama restorasi itu berbeda ya teman-teman. Kalau konservasi itu lebih ke cara melindungi atau menyimpan supaya bahan pustaka itu tidak rusak. Tapi kalau restorasi itu sudah melakukan tindakan pada bahan pustaka yang rusak. Paham ya teman-teman? Terus untuk fumigasi perpustakaan. Apa itu fumigasi perpustakaan? Adalah suatu tindakan pengasapan yang digunakan untuk tujuan mencegah,
mengobati dan mensterilkan bahan pustaka dari gangguan serangga pada suatu perpustakaan tertentu dengan menggunakan fumigan, yaitu suatu zat yang pada fase gas bersifat beracun. Fumigasi utamanya dilakukan untuk mencegah pelapukan dan kerusakan bahan pustaka kertas akibat serangga atau biota lainnya, dan ini harus dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman atau profesional ya teman-teman. Sedangkan tadi yang opsi jawaban E adalah inventarisasi ya. Inventarisasi bahan pustaka itu merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan, menyangkut semua data bibliografi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database sebagai tanda bukti perbendaharaan atau pemilikan perpustakaan. Jadi teman-teman wajib tahu atau wajib belajar ya tentang istilah-istilah di perpustakaan. Ternyata perpustakaan itu memiliki banyak sekali istilah-istilah ya teman-teman, kayak preservasi, konservasi, restorasi, fumigasi. Itu beda ya teman-teman. Bedakan seperti yang udah aku jelasin tadi, antara preservasi, konservasi, restorasi itu artinya adalah berbeda. Sekarang lanjut ke soal 8. Rangkaian kegiatan perpustakaan yang dirancang agar masyarakat mengetahui manfaat sebuah perpustakaan melalui koleksi, fasilitas, dan produk atau layanan yang disediakan disebut titik-titik. A. Layanan perpustakaan. B. Pengolahan perpustakaan. C. Pelestarian bahan pustaka. D. Promosi perpustakaan. Atau E. Book loan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Promosi perpustakaan. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan book loan. Book loan itu seperti kayak sistem perjanjian peminjaman suatu koleksi. Jadi dari instansi satu dengan instansi yang lain itu ada kerjasama book loan. Jadi nanti ada MOU atau suatu perjanjian, nanti akan pinjam buku, misal maksimal 100 eksemplar. Dari instansi A ngirim ke instansi B selama jangka waktu berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu. Jadi ibaratnya kita kayak sistem pinjam buku dengan jumlah yang sudah ditentukan. Semangat ya teman-teman untuk soal nomor 9. Kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan OPAC atau Online Public Access Catalog, literatur sekunder, dan sarana penelusuran lainnya adalah titik-titik. A. Layanan referensi. B. Layanan rujukan. C. Layanan penelusuran literatur. D. Bimbingan pemakaian sumber rujukan. Atau E. Layanan rujukan cepat. Nah, bingung nggak nih teman-teman? Jawaban yang tepat nih, jawabannya adalah yang C. Layanan penelusuran literatur. Oke, akan aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Untuk layanan referensi itu yang dimaksud adalah salah satu layanan perpustakaan yang memberikan rujukan atau sumber informasi kepada pengguna yang membutuhkan informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan layanan rujukan adalah layanan memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan bimbingan pemakaian sumber rujukan adalah bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dimiliki, antara lain berkaitan dengan isi, susunan, dan cara mencari informasi termasuk sumber rujukan elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pengguna perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedi, direktori, dan lain-lain. Soal terakhir, soal nomor 10. Pengelompokan yang sistematis dari objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama disebut titik-titik. A. Katalogisasi. B. Klasifikasi. C. Penentuan tajuk subjek. D. Shelving. Atau E. Kegiatan sirkulasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Klasifikasi.
Sekalian aku jelasin ya teman-teman, yang dimaksud katalogisasi itu adalah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tajuk subjek yaitu frase atau kosakata yang terkendali dan berstruktur yang digunakan untuk menyatakan topik bahan pustaka. Mendaftar subjek tertentu di bawah kata, frase atau istilah yang seragam untuk koleksi suatu perpustakaan atau lembaga informasi lainnya. Sedangkan yang dimaksud shelving adalah kegiatan atau pekerjaan dalam perpustakaan untuk menyusun buku di rak dengan peraturan tertentu. Biasanya disusun di rak berdasarkan nomor klasifikasi ya teman-teman. Diurutkan urut berdasarkan nomor klasifikasinya, terus berdasarkan 3 huruf nama pengarang, dan bawahnya juga ada 1 huruf judul buku. Jadi diurutkan berdasarkan call number. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk latihan soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang daftar di bidang perpustakaan seperti pustakawan, terus pengadministrasi perpustakaan, pustakawan terampil, pustakawan ahli, pengawas perpustakaan, pengelola bahan pustaka, pengelola perpustakaan, dan semua yang mendaftar di formasi perpustakaan. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman dalam berlatih ya teman-teman, dan semoga nanti banyak yang keluar di soal SKB teman-teman semuanya. Dan silakan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe sampai sekarang, silahkan klik dulu subscribe-nya, dan silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ya teman-teman, nanti insya Allah akan aku balas. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.